Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saha sih KDM teh misteri teh. Jika nanti KDM wani ka batur sorangan ka PT Jaswita saurna nu di TikTok teh da UMD tuh ya. Gaduna gubernur sorangan ari ngababat rakyat teh wani ari ngababat cukong saudara di TikTok duga saha itu nu di TikTok nu ngomong teh teu wani teh sa eta KDM sok atuh dibabat eta saudara nu di TikTok teh Asep Strawberry gitu duka gaduna saha teh Asep Strawberry teh ari Jaswita mah gaduna gubernur Jawa Barat da BUMD cenah lieur lah ngurusin sa KDM teh mugi-mugi omongan abdi teh leresnya da abdi mah teu tiasa nyarios Sunda saleresna teh tiasa nyarios Jawa tiasa nyarios Sunda tapi kira-kira mugi-mugi leres mangga ditonton we tuh TikTok duka saha eta nu ngomong di TikTok jika nama ieu faham ngarti persoalan dan faham saha eta KDM disimpulkeun we sorangannya punten kasar mungkin Sunda abdi. Assalamualaikum. Diheboh-hebohkan oleh medsos, Deddy Mulyadi hebat sudah membabat bangunan liar dengan membawa 2 orang menteri. Tapi begitu baca berita yang sebenarnya ini liar. Sebab nggak perlulah bawa 2 orang menteri dan di medsos-medsos seperti hebat. Karena yang dibabat itu milik BUMD Jawa Baratnya sendiri yang dikuasai Deddy Mulyadi. Ngapain seperti hebat? Ya, wah tegas. Nih, saya kasih tahu ya, beberapa bulan yang lalu kita sudah investigasi dan sudah diviralkan ke medsos. PTPN di Sariater ya itu sudah dibabat dan sudah dibangun beton-beton oleh Asep Strawberry, oleh Hotel Astro dan puluhan hektar lainnya dikuasai dan ditanam beton jadi tempat pariwisata mirip seperti Jaswita ya yang dibongkar Pak Deddy di Puncak Bogor. Itu Jaswita namanya. Itu milik BUMD, milik pemerintah daerah Jawa Barat yang sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi. Jadi nggak usah beraksi seperti pahlawan hebat, orang itu mah punya sendiri kok. Ya, wah kita tegas. Tapi dibiarkan yang di Sariater, yang dekat rumahnya sendiri. Nah itu ya, saya tayangkan sedikit. Nah, lalu bagaimana kabarnya yang di Puncak Bogor ada Asep Strawberry? Mengapa yang lain dibabat habis, Asep Strawberry dibiarkan? Nah itu babat ya. Jadi ada keadilan. Itu gubernur hebat. Ayo babat. Apa nggak berani? Apa beraninya yang cuman yang milik sendiri, yang kira-kira orang lemah ya, kepada pedagang pasar kaki lima, kepada ya kuli-kuli tambang ya disebut ilegal. Ya bubar seakan-akan begini begitu, dia nggak punya kekuasaan apa-apa. Coba PTPN ya yang sudah dikuasai cukong itu babat tuh Asep Strawberry di Puncak, Asep Strawberry di Sariater babat. Itu sangat merusak lingkungan dan itu berbahaya kepada kampung Anda sendiri di Subang. Apa nggak sayang sama orang Subang? Kalau itu perkebunan dibabat jadi bisnis propertinya cukong-cukong ke depan, apalagi sudah mau dibikinkan jalan tol ke Subang ke Lembang, itu akan menjadi apa nanti? Bisnis propertinya cukong-cukong. Jadi jangan demonstrasi tapi bobodohan.
Ya, wah seperti tegas. Lain siapa yang mau marah? Itu dikuasai gubernur, dikelola oleh anak buahnya gubernur yang namanya Jaswita BUMD Jawa Barat. Nggak akan ada yang marah-marah. Jangan seperti hebat bahwa gubernur, wah tegas, bobodoran namanya. Jadi jika main sirkus di kandang macan yang sudah jinak, nah itulah Pak Deddy Mulyadi, hanya bikin sensasi. Sekarang saya melihat para kepala daerah ini sibuk dengan izin tak izin, izin tak izin, izin tak izin. Ujung-ujungnya jualan-jualan izin. Nah, ini yang bahaya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Dadang di Kabupaten Bandung. Pasar Ciparai sekarang sedang diupayakan perizinannya sedemikian cepat untuk pengusaha pengembang pasar agar bisa segera membangun pasar. Padahal masyarakat pedagang itu dibabat sebelum waktunya. Masih ada waktu dia sampai akhir 2025. Dan ini memang sudah dilaporkan ke HAM ya. Pak Dadang sekarang sedang cepat-cepat memberikan izin kepada pengusaha. Jadi dia jadi pahlawan pengusaha tuh. Penguasa jadi pahlawan pengusaha. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, lalu pedagang pasar teriak soal harga budak ya. Pak Dadang torek. Nggak ada tuh dibahas. Sekarang ini jam 9 tadi pagi Pak Dadang dipanggil sama DPR ya, dan dinas-dinas terkait, Disperindak dan lain-lain. Mungkin termasuk desa dan pengembang. Nah ini seyogiannya itu membahas soal keberatannya warga pedagang pasar. Bukan soal jualan izin ya. Ya aya naon Pak Dadang. Tanah gratis, pengembang ngebangun paling 4 juta sameter. Ya, terus dijual hampir 20 juta sameter, 18 juta 300. Apa nggak teriak? Apa tengah jerit itu para pedagang? Kasihan Pak Dadang. Jadi kalau yang namanya jadi kepala daerah itu harusnya lebih mengasah hati nurani terhadap masyarakat. Bukan nafsu untuk membantu pengusaha agar lebih cepat kaya. Salah ya. Maka di sinilah saya bilang skandal. Ini skandal antara pengusaha dengan penguasa. Penguasanya ya dagang izin, ingin cepat-cepat. Dia euforia ya, seperti bangga bahwa ini akan dipercepat izinnya dan akan segera dibangun. Nggak ngebahas tuh bahwa banyak pedagang pasar tertindas oleh harga yang begitu mahal. Nah juga Pak Deddy, jadi Pak Deddy jangan sampai seperti itu ya. Jadi di Jawa Barat ini lagi musim dagang izin. Ya, asal ada jalan untuk pasar dibabat, lalu lahannya dikasih ke pengusaha, izinnya diperdagangkan cepat-cepat. Ya seperti Pak Dadang. Ya, tapi tidak membahas bagaimana kehidupan masyarakat pedagang pasar kemudian. Bagaimana kehidupan pasar nanti yang sudah sewa mahal atau jual mahal.